Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Kalimatus Sa'diyah dengan NIM 204105011010110 dari Prodi Perbankan Syariah 4 akan menjelaskan sedikit materi tentang kafalah. Kafalah menurut bahasa dan istilah. Secara bahasa, kafalah adalah al-dhammah yang berarti jaminan, atau hamalah yang berarti beban, dan za'amah yang berarti tanggungan. Sedangkan menurut istilah, kafalah adalah upaya menyatukan tanggung jawab penjamin kepada orang yang dijamin dalam suatu perjanjian untuk menunaikan hak wajib, baik waktu yang akan datang atau pada masa itu. Kemudian dalam pelaksanaannya sendiri, kafalah akan melibatkan akad atau perjanjian dari satu pihak ke pihak yang lain yang disepakati secara bersama. Akad ini yang menjadi pedoman bagi setiap pihak yang terlibat dalam melaksanakan atau menunaikan hak wajib yang dimilikinya. Selain itu, setiap pihak juga harus mengetahui dan memenuhi rukun serta syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan pelaksanaan kafalah. Rukun kafalah sendiri terdiri dari 5. Yang pertama adalah adamin atau al-kafil, yang artinya orang yang menjamin atau penjamin. Kemudian yang kedua adalah al-madmun lahu atau al-makful lahu, artinya orang yang diberikan jaminan. Contohnya adalah dalam kegiatan utang piutang, al-madmun lahu merupakan orang yang memiliki piutang atau orang yang meminjamkan uang. Kemudian yang ketiga, al-madmun anhu atau al-makful anhu, yang artinya orang yang dijamin. Kemudian yang keempat, al-madmun atau al-makful, objek jaminan, biaya berupa hutang, uang, barang atau orang. Kemudian yang kelima, sigoh atau akad ijab. Kemudian selanjutnya adalah syarat kafalah. Syarat kafalah sendiri ada 5, yaitu yang pertama, orang yang menjamin atau memberikan jaminan harus memenuhi syarat, yaitu balik, berakal, merdeka, atau bebas dalam pengelolaan harta bendanya. Dengan begitu, anak-anak dan orang dengan gangguan jiwa tidak bisa menjadi penjamin dalam kegiatan kafalah. Kemudian yang kedua, orang yang diberikan jaminan atau memiliki piutang harus diketahui oleh orang yang memberikan jaminan. Selain itu, harus diketahui pula bahwa setiap manusia itu tidak salah, ada yang keras dan ada yang lunak dalam menuntut jaminan. Kemudian yang ketiga, orang yang dijamin biasanya tidak disyariatkan untuk rela terhadap penjamin, namun jika rela akan lebih baik. Dengan begitu, kerelaan orang yang dijamin bukan syarat wajib yang menentukan sah tidaknya akad jaminan yang dilakukan. Kemudian yang keempat adalah utang yang berupa barang atau orang. Syarat untuk barang atau orang yang menjadi objek jaminan adalah dapat diketahui dan sudah ditetapkan. Dengan begitu, akan tidak sah ketika objek jaminan tidak diketahui dan belum ditetapkan sebelumnya, karena hal ini dikemungkinkan bisa berupa gharar atau tipuan. Kemudian yang terakhir, akad yang dilakukan oleh penjamin. Syaratnya mengandung makna menjamin, tidak digantungkan pada sesuatu atau tidak berarti sementara. Untuk cara pelaksanaan kafalah sendiri, dalam hal ini terdapat 3 bentuk, yaitu munjas, mu'alaq, dan mu'aqqad. Beberapa cara pelaksanaan kafalah sebagai berikut. Yang pertama adalah munjas. Munjas yaitu tanggungan yang ditunaikan dengan seketika atau saat itu juga. Misalnya, ketika seseorang berkata, "Saya tanggung A dan saya jamin A sekarang." Jika akad ini terjadi, maka jaminan akan mengikuti akad utang. Apakah harus dibayar saat itu juga atau dicicil sesuai dengan akad yang dilakukan? Kafalah jenis ini merupakan jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka, baik untuk kepentingan atau tujuan tertentu. Salah satu contoh kafalah munjas adalah berupa pemberian jaminan dalam bentuk jaminan prestasi, seperti yang biasa dilakukan dalam kegiatan perbankan. Kemudian yang kedua adalah mu'alaq. Mu'alaq merupakan kegiatan menjamin sesuatu dengan dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini bisa terjadi seperti saat seseorang berkata, "Jika kamu memberikan hutang kepada anakku, maka aku yang akan membayarnya." Atau, "Jika kamu ditagih A, maka aku yang akan membayarnya." Kemudian yang ketiga adalah mu'aqqad. Mu'aqqad yaitu tanggungan atau hak yang harus dibayar dengan dikaitkan pada waktu tertentu. Jenis akad ini contohnya terjadi saat seseorang berkata, "Bila ditagih pada bulan Ramadan, maka aku yang menanggung pembayaran utangmu."
Dalam hal ini, menurut mazhab Hanafi biasanya dikategorikan sebagai kafalah yang sah, sedangkan menurut mazhab Syafi'i dikatakan tidak sah atau batal. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.